Jokowi minta ada evaluasi menyeluruh, 3 sosok ini didesak dicopot dan mundur dari jabatannya. Tribunnews.com, Jakarta. Kerusuhan kembali terjadi di dunia sepak bola tanah air. Saat pertandingan Arema FC versus Persebaya semalam, Sabtu, 1 Oktober 2022, malam. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengumumkan data terbaru jumlah meninggal akibat kerusuhan pasca pertandingan Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang. Menurut Kapolri, berdasarkan pengecekan Disaster Victim Identification, DVI, dan Dinkes Kabupaten, Kota Malang, kini ada 125 orang yang meninggal akibat tragedi tersebut. Jumlah tersebut berbeda dari laporan sebelumnya karena ada yang tercatat ganda. 2 anggota polisi juga jadi korban tewas dalam kerusuhan ini. Sentil Menpora, Kapolri dan Ketua Umum PSSI, Jokowi minta ada evaluasi menyeluruh. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyampaikan duka mendalam atas insiden kerusuhan ini. Imbas kejadian ini Jokowi juga meminta penyelenggaraan kompetisi Liga 1 dihentikan sementara. Presiden Jokowi juga telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa untuk memonitor korban yang saat ini berada di rumah sakit. Jokowi pun memerintahkan jajarannya melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan dan keamanan penyelenggaraan sepak bola. Saya juga memerintahkan Menpora, Kapolri dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan sepak bola dan juga prosedur keamanan penyelenggaraannya, tuturnya. IPW soal tragedi laga Arema versus Persebaya, copot Kapolres Malang, Ketua Umum PSSI harusnya malu dan mengundurkan diri. Indonesia Police Watch, IPW, mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencabut izin penyelenggaraan sementara seluruh kompetisi liga yang dilakukan PSSI sebagai bahan evaluasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Desakan tersebut muncul setelah ratusan orang meninggal dunia akibat kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang usai tuan rumah Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya di pekan ke-11 Liga 1 2022-2023, Sabtu, 1/10/2022. Di samping, menganalisa sistem pengamanan yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian dalam mengendalikan kericuhan di sepak bola, ujar Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso, Minggu, 2 Oktober 2022. Pasalnya, kata dia, kericuhan dalam tragedi itu berawal dari kekecewaan supporter tim tuan rumah yang turun ke lapangan tanpa dapat dikendalikan oleh pihak keamanan. Bahkan, aparat kepolisian yang bertugas tidak sebanding dengan jumlah penonton lalu secara membabi buta menembakkan gas air mata. Sehingga menimbulkan kepanikan terhadap penonton yang jumlahnya ribuan, katanya. Akibatnya kata dia, banyak penonton yang sulit bernapas dan pingsan. Selain itu, banyak jatuh korban yang terinjak-injak di sekitar Stadion Kanjuruhan Malang. Padahal, penggunaan gas air mata di stadion sepak bola sesuai aturan FIFA dilarang. Hal itu tercantum dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulations pada pasal 19 huruf B disebutkan bahwa sama sekali tidak diperbolehkan mempergunakan senjata api atau gas pengendali massa, katanya. Karena itu, menurutnya Kapolri Jenderal Listio Sigit juga harus mencopot Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat yang bertanggung jawab dalam mengendalikan pengamanan pada pertandingan antara tuan rumah Arema FC Malang melawan Persebaya Surabaya. Kemudian, memerintahkan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta untuk mempidanakan panitia penyelenggara pertandingan antara Arema FC versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober 2022. Jatuhnya korban tewas di sepak bola nasional ini, harus diusut tuntas pihak kepolisian. Jangan sampai pidana dari jatuhnya supporter di Indonesia menguap begitu saja seperti hilangnya nyawa 2 bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada bulan Juni lalu, katanya. Kapolda Jatim dan Kapolres Malang didesak mundur, buntut pemakaian gas air mata di Kanjuruhan. Meski situasi chaos usai pertandingan Arema melawan Persebaya Surabaya menjadi pemicu kerusuhan, pemakaian gas air mata oleh polisi tetap disoroti. Presiden Kacong Mania, Jimhur Saros juga menuding polisi telah melanggar aturan Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, dan beberapa peraturan Kapolri. Karena itu, pentolan supporter Madura itu dengan tegas mendesak Kapolda Jawa Timur dan Kapolres Malang menanggalkan jabatannya atau mundur. Menurut Jimhur, penggunaan gas air mata telah memicu kepanikan massal dan berakibat jatuhnya ratusan korban meninggal dunia dalam laga Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu, 1 Oktober 2022, malam.
Dan Kacong Mania merupakan pendukung klub sepak bola Liga 1 Indonesia yaitu Madura United yang berasal dari Bangkalan. Pertama, saya mengawali dengan ungkapan bela sungkawa sedalam-dalamnya, mengecam tindakan kekerasan dan anarkis yang dilakukan TNI Polri di stadion. Jadi, copot Kapolres Malang dan Kapolda Jawa Timur, tegas Jimhur kepada Surya, Minggu, 2 Oktober 2022. Ia menerangkan, penggunaan gas air mata dilarang FIFA dalam Stadium Safety and Security Regulation. Pada pasal 19 menegaskan bahwa penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion. Selain itu, lanjutnya, tindakan aparat dalam kejadian tersebut bertentangan dengan Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Perkapolri Nomor 01 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, Perkapolri Nomor 08 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara RI. Kemudian, Perkapolri Nomor 08 Tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara, dan Perkapolri Nomor 02 Tahun 2019 tentang pengendalian huru-hara. Jimhur juga mendesak Propam Polri dan POM TNI memeriksa dugaan kekerasan di Stadion Kanjuruhan serta meminta Kompolnas segera memeriksa dugaan pelanggaran HAM dan pelanggaran kinerja anggota kepolisian. Kerusuhan di Kanjuruhan itu kemudian menjadi tragedi memilukan karena mengakibatkan 125 korban meninggal, bukan 174 seperti pemberitaan sebelumnya. Pemerintah bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan hingga jatuhnya korban dan luka-luka. Jangan lupa, Ketum PSSI beserta jajaran pengurus harus mundur, karena mereka sudah gagal mengelola kompetisi dengan baik. Termasuk dirijen yang memimpin dengan lagu bernada rasis, jelas memprovokasi dan harus diusut tuntas, pungkasnya. Profil AKBP Ferly Hidayat, Kapolres Malang yang didesak mundur oleh IPW imbas insiden di Kanjuruhan. Berikut adalah profil Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat. Nama Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat mencuat setelah insiden di Stadion Kanjuruhan Sabtu, 1 Oktober 2022, malam. Indonesia Police Watch, IPW, mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mencopot Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat. AKBP Ferly Hidayat menurut IPW merupakan sosok yang bertanggung jawab atas pengendalian pengamanan pada pertandingan tuan rumah Arema versus Persebaya malam tadi. Sebab jatuhnya korban jiwa dan banyak korban baik dari pihak supporter Arema dan pihak kepolisian dinilai hal yang memilukan. Lantas siapa sebenarnya sosok Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat ini? Simak beberapa keterangan yang berhasil Tribun News rangkum berikut ini. Dikutip dari laman Taruna Nusantara, SCH.id, AKBP Ferly Hidayat kini menjabat sebagai Kapolres Malang menggantikan AKBP Raden Bagus Wibisono. AKBP Ferly Hidayat lahir di Palembang, pada 3 September 1982. Usia AKBP Ferly Hidayat kini genap berusia 40 tahun. Ia merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Ferly Hidayat pernah menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara pada tahun 1998 hingga 2001. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian pada tahun 2001 hingga 2004. Saat di Akademi Ferly tergabung pada Batalion Tatak Terawang Tungga. Pada tahun 2009, Ferly kemudian berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1 jurusan hukum di Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Serta meraih gelar Magister Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2013. Selain menempuh pendidikan umum, Ferly juga mengikuti pendidikan kepolisian untuk mengejar cita-citanya. Ia mengikuti pendidikan kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 2009 hingga 2011. Tugas pertama Ferly sebagai perwira polisi yaitu berada di Polda Yogyakarta. Selesai berpendidikan ia ditugaskan untuk mengabdi di Alma Mater Akademi Kepolisian sebagai Kasatar Karbinarsis pada tahun 2011. Setelah bertugas di Kasatar Korbinarsis, Ferly bertugas di Polda Kalimantan Timur, Kaltim, sebagai Paur STNK di Telantas Polda Kaltim. Karirnya di kepolisian terus berlanjut baik. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasat Lantas di Polda Kaltim pada tahun 2015. Terakhir berdinas di Mabes Polri sebagai Kasubag Bungkol Sipripim Mabes Polri pada tahun 2021. Pada 24 Januari 2022, Ferly mendapat telegram Kapolri nomor ST-166I Cap 2022 untuk menjabat sebagai Kapolres Malang,
mengganti